Halo, kami kelompok A3 ingin mempresentasikan pemeliharaan dan pengemukan babi demi pemenuhan tugas mata kuliah manajemen dan kesehatan babi. Sebelumnya perkenalkan kami beranggotakan Sastra 19024, Indah Ihsan 19025, Bintang Sabrina 19026, Mei Canti 19027, Ahmad Muas 19028, Fikri Alif 19029, Niluh Ari Cahyani 19088, Brigita Vincentia 19089, Nikade Sita 19095, Safira 19101, Nikomang Wijayani 19108. Untuk itu langsung masuk ke materi pemeliharaan dan pengemukan babi. Sebagai pendahuluan, usaha peternakan babi di Indonesia telah lama dikenal masyarakat. Agar usaha ini dapat memberikan keuntungan yang optimal bagi pemilik atau peternaknya, maka perlu diperhatikan beberapa hal yang menyangkut tentang manajemen pemeliharaan ternak babi. Karena kemampuan cepat tumbuh dan cepat berkembang biak, pembudayaan babi dan perkembangan peternakan babi secara modern di dunia ini menghasilkan berbagai jenis babi unggul. Babi-babi mana telah menjadi ternak yang memegang peranan dalam memenuhi kebutuhan daging bagi manusia. Pada dasarnya, ada 3 tipe usaha beternak babi, yakni yang pertama, dari lepas sapi sampai siap dipasarkan. Yang kedua, dari anak lahir sampai disapih. Dan yang ketiga, dari anak lahir sampai dipasarkan. Namun, ada pula yang melakukan kombinasi dari ketiga kegiatan tersebut, yang ujungnya bertujuan untuk menggemukkan babi yang akan dihasilkan dagingnya. Keuntungan pemeliharaan babi penggemukan yaitu tingkat pertumbuhan yang cepat, memiliki rasio konversi makanan yang tinggi, mudah beradaptasi dan mudah dibudidayakan, penghasil karkas yang lebih efisien daripada sapi, domba, atau kambing. Karena babi memiliki penyimpanan makanan yang besar, kotoran babi kaya akan nutrisi, sehingga kotorannya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Kekurangan dari pemeliharaan babi penggemukan yaitu usaha peternakan dilakukan secara konvensional tanpa sentuhan teknologi, peternakan jauh dengan pasar konsumen, sulitnya transportasi untuk pengiriman ternak ke luar pulau, sifat babi yang jorok, pemalas, dan cenderung dimanfaatkan dagingnya karena memang babi tidak digunakan tenaganya. Dan yang terakhir, babi merupakan hewan pemakan segalanya, di mana jika makanan tersebut tidak sehat atau terkontaminasi dengan penyakit, maka babi dapat tertular infeksi penyakit tersebut. Lanjut ke pemilihan bibit. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari GD Sastra Dharma Yasa. Saya Ines Nahyuni NIM 19025 akan melanjutkan presentasi mengenai pemilihan bibit. Sebelum kita mengetahui jenis bibit yang baik, alangkah baiknya kita mengetahui bentuk atau ciri dari tubuh babi yang baik, di mana yang pertama yaitu letak putingnya simetris dan jumlahnya 12 buah di kiri dan kanan. Ambing yang besar dengan saluran susu yang terlihat jelas, kemudian tubuh yang padat dan kompak serta kaki yang tegap dan kokoh. Dan ciri yang terakhir yaitu tubuh yang panjang dibandingkan dengan babi-babi yang seumuran lainnya. Kemudian ciri dari bibit anak babi yang baik yaitu anak babi yang berasal dari
induk yang sering menghasilkan anak lebih dari 5 pada setiap kelahirannya dan sanggup untuk menjaga anak-anaknya sampai lepas fase menyusui. Kemudian ciri dari indukan yang baik yaitu pejantan yang sanggup atau mempunyai kemampuan kawin serta menghasilkan anak lebih dari 5 ekor. Kemudian sekian presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada sistem perkandangan babi penggemukan. Untuk fungsinya sendiri, kandang digunakan untuk mempermudah pengawasan, pemberian, dan penggunaan pakan, sehingga pada babi fattening ini akan diperoleh bobot yang diinginkan. Adapun ketentuan kandang untuk babi penggemukan, itu ada yang pertama, sistem kandang yang digunakan ialah sistem kandang yang terbuka di bagian atasnya. Hal ini bertujuan agar udara dan sinar matahari yang masuk itu mencukupi. Karena babi tahap pemeliharaan penggemukan ini menghabiskan per hari 80% untuk berbaring, maka dibutuhkan kandang dengan lantai yang bersih, nyaman, dan hangat untuk babi tersebut berbaring. Lantai dari kandang babi penggemukan ini sendiri sebaiknya dibangun sedikit miring agar menghindari adanya genangan air di lantai kandang. Di samping kandang harus disediakan adanya saluran air untuk tempat pembuangan kotoran, di mana letak pembuangan akhir dari saluran itu berada agak jauh dari lokasi kandang. Untuk ukuran lantai kandangnya sendiri, untuk babi tahap penggemukan itu disesuaikan dengan bobot dari babi tersebut. Untuk ukurannya sudah tertera di layar. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pada tahap penggemukan, kandang babi yang digunakan sebesar 3 kali 5 meter persegi untuk kapasitas 10 ekor. Terus dibangun dengan konstruksi ganda bagi kelompok babi fettering yang jumlahnya lebih besar dengan kapasitas 12-15 ekor babi per unitnya. Atau dibangun kandang dengan bentuk bateri dengan ketentuan kapasitas kandang per ukuran babi adalah sebagai berikut. Untuk yang ukuran 80 kilo, seluas 1 meter persegi per ekor babi berbobot. Untuk yang 50 kilo, 0,75 meter persegi per ekor. Terus yang terakhir ada 35 kilo, seluas 0,5 meter persegi per ekor. Kandang babi juga memerlukan dinding kandang sekitar 90 sampai 110 cm dengan arah memanjang atau poros pada iklim tropis arah timur barat. Suhu kandang optimal 12 sampai 22 derajat Celcius. Tempat minum dan tempat makan dari beton, logam, dan lain-lain atau kayu yang dapat dipindah-pindahkan. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk pakan babi penggemukan. Yang pertama yaitu pakan rendah serat. Diet serat tinggi akan mengurangi jumlah kalori yang disimpan dalam tubuh dan diubah menjadi lemak. Tidak disarankan memberi kulit ari kedelai, dedak gandum, dan DDGS. Yang kedua, pakan tinggi lemak. Susu skim, yogurt, dan produk susu lainnya, dan pakan tinggi gula akan membuat babi lebih gemuk. Yang ketiga, pakan sumber protein. Kombinasi bungkil kedelai dan jagung untuk tingkat asam amino yang seimbang pada babi. Yang keempat, pakan biji-bijian. Pastikan separuh pakannya adalah jagung kuning, sisanya bisa berupa campuran jelai, gandum, dan sorghum, kecuali sorghum yang diberikan untuk pakan pada burung. Selanjutnya teman saya. Lalu selanjutnya ada meningkatkan jumlah pakan, pertambahan berat badan dihasilkan oleh konsumsi kalori berlebih. Nutrisi yang tepat membantu babi menyerap kalori, vitamin B12 penting dalam pakan babi. Lalu pemberian suplemen, umumnya babi dengan berat kurang dari 70 kg mendapatkan suplemen antara 250 sampai 500 gram. Babi dengan berat di atas 70 kg menerima 500 sampai 750 gram suplemen. Untuk babi muda, berikan makanan dengan posisi 17% protein
protein. Babi yang lebih tua membutuhkan sekitar 15% protein. Lalu, membuat pakan lebih menarik. Untuk penambah rasa, campurkan air ke dalam makanannya. Berikan makanan yang bervariasi seperti manusia. Babi juga bosan jika selalu diberi makanan yang sama sepanjang waktu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya ada ketata laksanaan penggemukan babi. Jadi pemeliharaan darah atau betina babi itu dimulai dari umur 6 bulan ke atas. Pemeliharaan tersebut meliputi yang pertama ada latihan atau exercise. Fungsinya ini yaitu agar kaki dan kukunya kuat saat dikawinkan nanti. Dilakukan di luar kandang untuk babi yang beratnya itu lebih dari 90 kilo. Kedua ada pemberian pakan 3 kilo per hari. Jadi dalam pemberian pakan ini tempat makannya harus individual untuk menghindari babi yang serakah. Ketiga ada mengawinkan babi darah. Requirement atau syarat yang diperlukan yaitu babi balik yang umur 5-6 bulan dan sudah birahi. Perkawinan pertama itu sebaiknya umur 8 bulan dengan bobot 110-120 kilo. Untuk konsepsi yang tinggi, sebaiknya babi dikawinkan 2 kali saat sedang birahi. Setelah itu, babi yang telah kawin itu sebaiknya dipisahkan dari yang lain selama 2 hari. Yang terakhir ada berikan makanan yang baik dan lingkungan tenang agar menghindari stres dan gagal bunting. Yang keempat ada cara mengawinkan. Jadi perkawinan babi itu berlangsung 10-15 menit. Babi induk dimasukkan ke dalam kandang pejantan. Jika pejantan terlalu besar, diberikan kandang khusus, di mana kedua kaki depan pejantan bertahan pada sangkar yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang ke E, cara menguasai dan menangkap babi. Untuk anak babi, cara menguasai dan menangkapnya yaitu dengan memegang salah satu kaki belakang yang diangkat ke atas dan babi menghadap ke bawah atau ke lantai. Kemudian yang kedua, selanjutnya yaitu untuk babi muda yang beratnya sekitar 50 kg. Ialah dengan memegang babi yang bersangkutan pada bahu belakang dengan kedua tangan. Kemudian yang selanjutnya itu untuk babi besar dan bisa menggunakan dengan seutas tali dari plastik atau bambu yang diikatkan pada rahang atas. Yang ke F yaitu menguasai babi untuk dipindah ke tempat lain. Dalam hal ini bisa menggunakan papan dan tongkat. Papan sendiri untuk menghalangi salah satu pandangan samping apabila babi hendak membelok. Kemudian untuk tongkat sendiri untuk menguasai babi yang tidak mau jalan atau mogok. Kemudian yang G, penimbangan babi muda. Untuk penimbangan dilakukan secara periodik, seminggu atau sebulan sekali, saat perut babi itu masih sedang dalam keadaan kosong. Kemudian setiap individu harus ada tanda pengenal, misalnya telinganya dikerat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pengobatan dan pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan yang pertama ada memperhatikan kualitas dan kuantitas pakan atau ransum. Yang kedua ada memperhatikan kualitas air minum. Yang ketiga ada biosecurity, yaitu seperti sanitasi kandang, pembersihan dan pembunuhan agen penyakit maupun vektor dengan desinfektan. Selanjutnya yang keempat ada vaksinasi yang memiliki tujuan untuk menjaga kesehatan babi sehingga didapatkan babi sehat maupun mencapai bobot maksimal. Selanjutnya ada program medikasi, yaitu suatu tindakan memberikan suplemen, vitamin, dan senyawa antibakteri atau antifungi atau antiparasit pada babi secara terprogram untuk menjaga kondisi kesehatan babi dan membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tubuh babi secara fisik yang tampak sehat. Lalu selanjutnya ada segera mengobati ternak yang sakit. Selanjutnya ada melakukan konsultasi dengan penyuluhan peternak atau dokter hewan. Yang selanjutnya lalu ada membakar atau mengubur bangkai babi yang mati. Baik, dilanjutkan oleh teman saya. Pengobatan pada babi, ini obat-obat yang biasa diberikan kepada ternak babi. Yang pertama dengan memberikan vitamin mineral, contohnya seperti vitamin A, vitamin K, vitamin B12. Vitamin mineral ini diberikan untuk meningkatkan atau mendukung stamina tubuh hewan. Biasanya diberikan dengan mencampurkan pada air, pakan, atau dengan injeksi.
Bisa dengan vaksinasi juga, ini bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh hewan terhadap serangan penyakit tertentu. Contohnya vaksin Hok kolera. Diberikan dengan cara injeksi juga, kemudian dengan memberikan antibiotik. Ini berguna untuk mengobati penyakit hewan yang disebabkan oleh kuman atau bakteri. Contohnya penisilin, streptomisin, dan masih banyak lagi, dilakukan dengan mencampurkan pada air minum, pakan, atau injeksi juga. Kemudian dengan memberikan hormon untuk memacu pertumbuhan hewan, contohnya oksitoksin, diberikan dengan menyuntikannya. Kemudian memberikan antiparasit juga, seperti obat cacing, digunakan untuk mencegah atau mengatasi cacingan atau jenis parasit lainnya. Contohnya seperti albendazol, piperezin, diberikan dengan mencampurkan pada air, pakan, atau disuntikkan juga. Dan yang terakhir melakukan desinfektan. Ini tuh merupakan zat kimia yang digunakan untuk membersihkan kandang dari mikroorganisme sumber penyebab penyakit. Contohnya seperti klorin, lisol, dan masih banyak lagi, dilakukan dengan cara menyemprotkan dalam larutan air. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah dijabarkan. Babi penggemukan merupakan jenis babi dari lepas sapi sampai siap dipasarkan. Usaha babi penggemukan ini banyak diminati oleh masyarakat karena menguntungkan. Nah, untuk memperoleh hasil yang optimal dalam pemeliharaan babi penggemukan, maka diperlukan beberapa hal yang harus dilakukan, seperti pemilihan bibit, sistem perkandangan, pemberian ransum pakan, ketata laksanaan pemeliharaan, serta pengobatan dan pencegahan penyakit. Sekian dari presentasi kelompok A3. Terima kasih atas perhatiannya. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu.